Bapak Dr. Andes Mirza Erakunagi. Saya Aris Sulistiani selaku coach dan moderator. Nanti mekanisme untuk seminar kali ini adalah pemaparan dari peserta maksimal 15 menit, langsung ke isu, gagasan, dan penjelasan kegiatan. Dilanjutkan dengan tanggapan dukungan dari mentor, kemudian saran dan masukan oleh Bung. Kita mulai untuk peserta pertama atas nama Debbie Rosalina Mustikasari SPD, di SDN Sumor Songo 1, Kecamatan Karas, dengan judul Peningkatan Hasil Belajar Matematika pada Materi Kecepatan dan Debit Siswa Kelas 5 dengan menggunakan media kantong disiplin matematika atau Kadimatika di SDN Sumor Songo 1, Kecamatan Karas, Kabupaten Semarang. Maaf, Magetan. Oke, matur nuwun. Silakan Mbak Debbie, pemaparan maksimal 15 menit. Cek suara Mbak Debbie. Suaranya belum terdengar. Suaranya belum muncul Mbak Debbie. Coba cek sound dulu. Belum. Cek sound yang di Zoom, settingan Zoom coba. Belum terdengar. Gini aja Mbak Debbie, masuk pakai HP, 2 akun, nah suaranya yang lewat HP. Coba join pakai HP aja. Sudah join? Sudah bisa join? Tapi belum masuk ini. Sudah? Sudah klik join? Ya. Suaranya pakai HP saja. Ya, silakan Mbak Devi. Coba cek sound.
Sudah terdengar, Bu? Sudah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rosalina Mustika Sari. Saya angkatan latar 73, nomor absen 21. Terima kasih untuk kesempatan dan waktunya kepada penguji Bapak DAS Mirza Erakunagi dan Pak saya Ibu Erni Sulistiani, STP MTA. Saya bekerja di SD Negeri Desa, berada di Desa Sumur Songo, RT 8, RW 3, Kecamatan Karas, Kabupaten Magetan. Berikut adalah struktur organisasi SD Negeri Sumur Songo 1 Karas, dikepalai oleh Ibu Sri Mugiyarti SPD, dan saya adalah guru kelas 5. Sebagai edukator, manajer, administrator, supervisi, leader, inovator, dan motivator, atau bisa disingkat dengan EMASLIN. Sedangkan tupoksi guru yang ada di SD Negeri Sumur Songo 1, yang pertama adalah mengkaji kurikulum dan silabus pembelajaran, menyusun program tahunan dan semester sesuai dengan tugasnya masing-masing, membuat RPP sesuai standar proses, dan melaksanakan pembelajaran. Selama 7 bulan saya berada di SD Negeri Sumur Songo 1, saya mendapatkan beberapa isu, antara lain adalah kurangnya minat membaca pada peserta didik kelas 5, rendahnya hasil belajar peserta didik pada pembelajaran matematika di kelas 5, rendahnya hasil belajar kurang optimalnya pelaksanaan perpustakaan digital di SD Negeri Sumur Songo 1, dan kurangnya kemampuan peserta didik dalam mengoperasikan IT untuk pelaksanaan AKM. Kemudian penetapan isunya adalah rendahnya hasil belajar peserta didik dalam pembelajaran matematika di kelas 5 SD pada materi kecepatan dan debit. Isu tersebut berdampak pada kurangnya tercapainya KKM, hasil belajar matematika rendah, dan berpengaruh kepada nilai prestasi sekolah. Saya menggunakan penetapan isu, teknik AKPL dan USB, dan mendapatkan peringkat tertinggi adalah rendahnya hasil belajar peserta didik dalam pembelajaran matematika di kelas 5 pada materi kecepatan dan debit. Gagasan pemecahan isu yang saya lakukan adalah meningkatkan hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran matematika, materi kecepatan dan debit kelas 5 SD dengan menggunakan tentang disiplin matematika atau Adimatika di SD Negeri Sumur Songo 1 Karas Magetan.
Latar belakangnya adalah rendahnya hasil belajar matematika. Hal ini dibuktikan kurang tercapainya KKM pada pembelajaran matematika. Ada 25 siswa yang hanya mencapai KKM dan kurang dari itu tidak mencapai KKM. Sekitar 75% dari anak tidak mencapai KKM. Jadi yang mencapai KKM hanya 5 anak. Dengan latar belakang ini, saya mengambil gagasan isu yaitu Kadimatika. Kadimatika adalah sebuah media pembelajaran berupa kantong yang berisi soal matematika yang memiliki level-level yang berbeda. Level tersebut diurutkan sesuai kedisiplinan anak-anak pada saat berangkat sekolah. Tujuannya adalah yang pertama mampu mengaplikasikan nilai-nilai dasar aneka, meningkatkan keaktifan peserta didik dalam pembelajaran matematika, menciptakan metode pembelajaran yang menarik, mengajak siswa pada pembelajaran matematika. Ruang lingkup aktualisasi ada dua, ada fokus dan lokus. Fokusnya terletak pada pembuatan media Kadimatika dan dilaksanakan untuk siswa kelas 5 dan lokusnya akan dilaksanakan pada tanggal 10 September sampai 18 Oktober bertempat di SD Negeri Sumursang 1 Kecamatan Karas. Diagram alur kegiatan pemecahan isu antara lain. Yang pertama, melakukan konsultasi dan diskusi dengan mentor terkait kegiatan aktualisasi, menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran RPP, membuat media pembelajaran Kadimatika, membuat tentang prestasi, melaksanakan pembelajaran, kemudian melaksanakan post-test. Metrik kegiatannya antara lain, yang pertama melakukan komunikasi dengan mentor terkait kegiatan aktualisasi yang dibuat. Jadi langkah-langkahnya adalah saya menghubungi mentor untuk menentukan waktu dan tempat, kemudian konsultasi, dan meminta saran serta masukan dan juga persetujuan dari mentor. Outputnya adalah catatan saran dan masukan dari mentor, surat persetujuan mentor. Keterkaitan nilai dasar anekanya ada akuntabilitas yaitu tanggung jawab, nasionalisme, musyawarah, etika, berperilaku sopan, komitmen mutu, efektif dan efisien, dan anti korupsi. Kemudian kegiatan yang kedua, menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran RPP. Yaitu pertama mengkonsultasikan rencana pembelajaran tersebut dengan mentor, kemudian mencari referensi, membuat rencana pelaksanaan pembelajaran, kemudian melaporkan hasil dari tersebut kepada mentor. Hal ini juga berkaitan dengan outputnya, yaitu tersusunnya RPP sesuai dengan penggunaan media Kadimatika. Kegiatan yang ketiga adalah membuat media pembelajaran Kadimatika. Langkah-langkahnya yang pertama, mencari referensi, mengumpulkan alat penunjang pembuatan media, terbuat dari kain panel dan juga dari kertas origami tulis soal Kadimatika. Itu konsultasi lagi dengan mentor sebagai finalisasinya. Yang keempat adalah pembuatan bintang prestasi. Bintang prestasi ini juga terbuat dari kertas yang ada lemnya. Jadi seperti kertas poster atau kertas stiker yang bisa ditempel. Dan bintang prestasi saya berikan untuk anak
anak-anak yang aktif dalam pembelajaran. Yang kelima adalah menyusun soal pretest dan post-test. Langkah-langkahnya adalah membuat kisi-kisi soal pretest dan post-test dan membuat pedoman bersuara. Yang keenam adalah melaksanakan pretest. Siswa diminta untuk mengerjakan soal pretest dan saya melakukan ini tujuannya untuk mengetahui kemampuan awal dari siswa sebelum saya menjelaskan materi tentang kecepatan dan debit. Yang kedua adalah menilai jawaban dari pretest siswa. Dan yang ketujuh adalah melaksanakan pembelajaran matematika dengan matematika. Jadi anak-anak mengambil soal di kantong disiplin matematika sesuai dengan keberangkatannya dari rumah ke sekolah. Jadi nanti itu levelnya beda-beda. Yang lebih pagi mendapatkan level yang rendah, sedangkan yang terlambat sekolah itu akan mendapatkan level yang susah, yang tinggi. Sebelumnya, anak-anak mengambil soal, kemudian mengerjakannya itu pada saat pembelajaran matematika. Dan setelah anak-anak mengerjakan, saya sebagai guru kelas 5 akan membahas sekitar 7-8 soal yang ada di kantong disiplin matematika. Karena jika saya membahas 21, akan habis waktunya. Jadi saya bagi setiap hari sekitar 7 atau 8 yang akan saya bahas. Kemudian yang 8 adalah memberikan bintang prestasi. Bintang prestasi ini akan saya berikan kepada anak yang aktif, percaya diri, dan mandiri dalam pembelajaran matematika yang sudah saya lakukan. Yang ke-9 adalah post-test. Post-test ini saya lakukan untuk mengetahui seberapa paham mereka pada materi yang sudah saya sampaikan, yaitu tentang kecepatan dan debit. Dan yang terakhir adalah mengevaluasi hasil post-test dan post-test. Hasil ini saya lakukan untuk membandingkan antara nilai pretest dan post-test, sehingga saya mengetahui seberapa tingkatnya anak-anak atau bisa membandingkan nilai sebelum pembelajaran dan setelah pembelajaran. Berikut adalah jadwal kegiatan. Saya akan melaksanakan kegiatan yang pertama melakukan konsultasi 1 hari pada tanggal 10 September. Kemudian menyusun RPP itu 3 hari. Kemudian menyiapkan media pembelajaran matematika sekitar 1 minggu. Kemudian membuat bintang prestasi sekitar 3 hari atau 1 hari kita. Terus menyusun soal pretest dan post-test sekitar 3 hari. Melaksanakan pretest 1 hari. Melaksanakan pembelajaran matematika selama 2 minggu. Kemudian memberikan bintang prestasi juga selama 2 minggu. Melaksanakan post-test selama 1 hari. Dan mengevaluasi selama kurang lebih 1 minggu. Sekian Ibu dan Bapak rancangan evaluasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih paparan dari Mbak Devi Rosalina Mustikasari, SPD. Selanjutnya waktu dipersilakan kepada Ibu Sri Mugiarti, SPD, Kepala SDN Sumur Songo 1, Karas Kabupaten Magetan, selaku mentor untuk dapat menyampaikan tanggapan dan dukungan atas rancangan APOLIS. Terima kasih waktu yang diberikan kepada semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Saya atas nama Kepala Sekolah dari Ibu Devi Rosalina Mustika Sari SPD yang mengambil rancangan aktualisasi pada SDN Sumur Songo 1, yaitu peningkatan hasil belajar matematika pada materi kecepatan dan debit siswa kelas 5 dengan menggunakan media kantong disiplin matematika di SDN Sumur Songo 1, Kecamatan Karas, Kabupaten Magetan. Saya sebagai kepala sekolah, insya Allah akan membimbing terus kepada Ibu Devi Rosalina Mustika Sari, SPD, tetapi tidak lepas saya tetap minta bimbingan kepada Ibu tim penguji dari Ibu Devi Rosalina Mustika Sari, yaitu Ibu kurang paham saya, pokoknya nanti bimbingannya terus diberikan kepada Ibu Devi, karena waktu ini sementara Ibu Devi sudah saya bimbing dalam waktu sebelum pandemi, mungkin kemarin sudah tatap muka itu termasuk bagus. Saya tetap ingin melanjutkan bimbingan terus supaya anak kita nanti di era yang akan datang tetap semangat dan mempunyai minat atau bakat di bidang matematika yang lebih bagus dan bisa untuk kedepannya mandiri di dalam bidangnya masing-masing. Maka dari itu mungkin dari saya hanya cukup itu. Saya tetap salut kepada Ibu Devi yang telah mengajar anak-anak kita meskipun ini masih melalui daring atau PJJ dan sebagainya. Semangatnya luar biasa. Sudah saya pantau setiap hari. Dan tidak lepas kepada Ibu Bapak tim menguji untuk membimbing untuk langkah selanjutnya biar Ibu Devi nanti lolos 100% dalam PNS-nya. Saya kira cukup itu dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dukungan dari Ibu Mentor. Selanjutnya dipersilakan Bu Mirsa menyampaikan saran dan masukan. Baik, terima kasih Mbak Erni selaku moderator Dangkut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Devi Rosalina Mustika Sari, sehat Mbak? Oh ya, sudah bisa Mbak Erni ya. Ini laptop sama HP ya. Selamat pagi Bu Sri Mugyarti SPD selaku mentor dan kepala sekolah. Ya. Setelah mendengarkan paparan dari Mbak Devi serta testimoni awal dari Ibu Mentor, kami mengapresiasi langkah-langkah rancangan aktualisasi dari peserta kami dalam mengikuti seminar ini pada latihan dasar ya, CPNS, masih dalam CPNS. Saya langsung ke Mbak Devi. Yang pertama hanya mungkin di halaman 4 atau 5 ya Mbak ya. Itu mungkin salah ketik aja nanti ya, halaman 5. Ya, poin 2 itu Mbak dilaksanakan dari tanggal 10 sampai 18 Oktober oleh Badan Pusat Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia ya. Ini nggak usah pakai badan. Ya itu Mbak Devi ya. Ya, itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan substansi, Mbak Devi sudah 7 bulan ya menjadi CPNS. Kalau dari bulan pertama sampai ke 7 ini mengajar matematika semua ya Bu ya? Kelas 5 ya?
ya. Kemudian sudah punya pengalaman sebelum masuk di CPNS ini, jadi guru juga. Matematika juga ya? Kelas 4, kalau sekarang kelas 5, kalau dulu kelas 4. Kalau kelas 4 di apa? Itu mengajarnya semua Pak, nggak cuma matematika saja. Oke, guru kelas ya. Ya, terkait dengan Mbak Devi ya. Kalau di katakanlah bulan pertama itu tentang materinya matematika apa aja Mbak? Dari sampai ke 6. Soalnya begini, itu kan materi substansi untuk kecepatan dan debit itu kan nanti akan materi itu akan dilaksanakan pemberiannya kan di sebulan ke depan ya, bulan ke akhir September inilah ya, ke September ini ya. Konteksnya adalah Mbak Devi kan berarti kan sudah mempunyai rasionalitas bahwa para peserta itu kalau dalam pembelajaran matematika ada sedikit banyak ya tadi dari kata belakang kendala-kendala ya dalam memahami pembelajaran matematika ya. Boleh cerita Mbak kalau materi sebelum nanti yang debit apa saja Mbak? Kalau sebelum debit itu ada pecahan Pak. Ya apalagi? Kemudian pecahan yang dibagi menjadi desimal, bilangan desimal. Oke. Ya. Pada prinsipnya kegiatan yang kemarin, bulan kemarin itu sebetulnya bisa menggunakan juga model pembelajarannya itu apa sihnya? Menggunakan metode kadimatika juga ya Mbak ya? Bukan, karena masih daring. Oh, masih daring? Iya, bisa menggunakan video-video pembelajaran Pak. Kemarin itu pakai daring? Iya. Kemudian yang besok sudah masuk ya, Ibu Mentor? 5 Magetan sudah full atau masih 50% nanti? 50% Bapak. 50%. Oke. Oke, berarti penggunaannya yang matematika baru besok ya? Iya. Matematikanya. Maksud saya begini, pembelajar dengan menggunakan model itu berarti kan Mbak Devi sudah katakanlah punya reasoning, punya alasan tersendiri ya bahwa kelas peserta anak didik kelas 5 itu dalam pembelajaran matematika secara umum gitu kan, banyak mengalami kendala. Ya. Kemudian adik Devi mencoba memberikan sebuah terobosan dalam metode pembelajaran dengan menggunakan media kantong disiplin matematika kadimatika ya. Itu ya Mbak ya? Ya. Ini ide ini dari mana Mbak? Biar kita juga tahu. Sebenarnya ide itu adalah setelah adanya daring Pak. Kemarin itu sempat tatap muka dan anak-anak itu kurang bersemangat dengan pelajaran, sehingga saya ingin membuat anak-anak itu dari rumah ke sekolah itu penuh dengan semangat. Jadi kadimatika itu kan disiplin. Dari rumah itu anak-anak datang ke sekolah langsung ambil soal yang ada di kadimatika sesuai dengan level. Jadi yang berangkatnya pagi itu bisa mendapatkan level yang rendah, dan yang berangkatnya agak siang maka dia mendapatkan level yang tinggi. Jadi dari rumah itu mereka sudah semangat untuk datang ke sekolah ambil soal di kantong disiplin matematika. Ada berapa anak didik Mbak di kelas 5 ini? 21 anak.
berapa? Gimana, Pak? Jumlahnya berapa? Kurang jelas. 21. 21. 21. Rencananya ada berapa level tuh, Mbak? Itu nanti ada 5 level, Pak. Oh, berarti 5 level ya. Oke. Oke. Baik, nanti untuk materi substansi tingkat levelnya nanti Mbak Devi kami mohon berkonsultasi juga dengan Ibu Mentor ya, Ibu Sri Mugiarti terkait dengan levelnya begitu ya dalam penyusunan instrumen. Iya, Pak. Kemudian pelaksanaannya tadi berapa hari Mbak terkait dengan pelaksanaan untuk materi debit dan kecepatan? Sebenarnya kan ini bingungnya gini, Pak, karena masuknya kan 50-50. Jadi saya kalau di RA rancangan aktualisasi pelaksanaannya 2 minggu, tapi mungkin itu akan lebih karena kan anaknya masuknya 50-50, 50%, 50%. Ya. Ya, baik. Terima kasih informasinya. Kami selaku penguji hanya meminta konfirmasi ya begitu ya Bapak Ibu mentor dan sebagainya. Dan kami selaku penguji juga melihat rancangan ini sangat aktual ya dikatakan isu yang diangkat. Kemudian sudah menyusun gagasan kreatif dengan terobosan ya Kadematika dan sudah juga diterangkan kepada kita semua kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan akan dilakukan dalam penyusunannya dan sudah mengkaitkan juga dengan agenda kedua sebagai peserta lasar yaitu mengkaitkan dengan nilai-nilai profesional seorang pegawai negeri sipil yaitu dengan memiliki karakter akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Jadi kami mohon dukungannya Ibu Sri Mugiarti agar nanti pelaksanaan aktualisasinya berjalan dengan lancar dan selamat ya Mbak Devi. Untuk kami kembalikan ke Bu Erni. Terima kasih Pak Mirsa saran masukannya. Ya Mbak Devi, tadi ada beberapa saran masukan dari Pak Mirsa. Tambahan dari saya di judul sebutkan kabupatennya ya, tadi agak jadi untuk membaca judul jelas. Selamat menjalankan aktualisasi untuk Mbak Devi dan mohon bimbingan kepada Ibu Mentor untuk pelaksanaan di lapangannya nanti. Ya. Terima kasih, monggo dipersilakan untuk meninggalkan Zoom. Terima kasih. Di stop dulu Mbak recordingnya, Mbak Devi.